Apa yang menarik dari tema ulang tahun ini dan juga berkaitan dengan bacaan-bacaan hari ini, yaitu supaya kata dan tindakan itu selaras, supaya mantra itu menjadi nyata dalam tindakan, bukan sekedar di ruang meditasi. Dan itulah musisat-musisat yang mau kita buat. Bukan kita yang membuat tentu saja, tapi Yesus sendiri melalui diri kita. Beberapa hari ini terduga di luar prediksi BMKG, video saya sedang FYP di mana-mana rupanya. Saya juga tidak tahu karena saya hanya main di IG, tidak punya medsos yang lain. Pelakunya katedral. Itu gara-gara misa Sunda. Jadi potongan khotbahnya itu dipotong, di posting di IG, di TikTok, nggak tahu mungkin FB juga. Saya nggak tahu karena hanya tahu di IG. Lalu menjadi viral. Bukan isi khotbahnya yang viral, tapi karena penampilan saya yang lebih mirip ustadz. Jadi yang komentar itu mayoritas saudara-saudara kita yang muslim, bukan orang Katolik. Jadi komentarnya ini khotbah minggu rasa Jumatan. Ada juga, Mam, ayo login, jadi suruh login ke tetangga gitu ya. Ada juga yang komentar, ini kok kenapa muncul di layar saya pas saya mau pergi sholat Jumat ya? Jadi itu sangat ramai komentarnya gitu ya, lucu-lucu gitu. Terus saya mikir-mikir, apa sebenarnya? Bisa jadi memang ada ketidaksinambungan dalam diri saya, minimal tampilan luar, antara identitas dan penampilan. Identitasnya pastor, penampilannya ustaz. Jadi tidak nyambung gitu ya. Sehingga itu yang dikomentari, yang ditanggapi rupanya. Itu saya hanya mendengar ceritanya karena rupanya kalau TikTok untuk bisa melihat atau membaca harus punya akun rupanya. Nggak bisa ngintip hanya sebagai anonim gitu. Tapi dari pengalaman ini yang menarik bagi saya sebagai refleksi bersama kita juga itu tadi, kita seringkali tidak selaras antara identitas dan aktivitas, antara kata dan tindakan. Kata-katanya itu surgawi, tindakannya entah di mana gitu ya. Atau ada juga kata-katanya mungkin purgatori gitu. Tapi kok tindakannya suci banget gitu ya. Memang suka jomplang hidup kita ini. Omongannya Yesus tapi tampilannya ustaz gitu. Maka saya kan kalau bepergian naik motor atau naik mobil, bisa terutama bisa harian atau di kantor, saya selalu pakai jubah dari rumah, digulung ke pinggang, ditutup jaket. Jadi buka jaket udah turun sendiri gitu ya. Itu beberapa kali apalagi kalau hari Minggu atau Sabtu kan jalan-jalan di Bandung itu sudah ditutup karena ada maraton atau ada apa gitu ya. Ketika saya maksa mau masuk ke jalan yang saya mau, itu di stop, dicegat polisi, turunin kaca. Oh, Pak Haji mah enggak juga gitu. Jadi saya dapat kartu pas gitu ya, untuk melewati jalur yang sedang ditutup ini. Ada yang aneh di sini seolah-olah. Tapi saudara yang terkasih, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Apa yang dia katakan sangat jelas, supaya dia, Tuhan, semakin besar dan saya semakin kecil. Nah, kita dalam pelayanan terbalik. Kitanya mau menjadi besar, terkenal, dikagumi. Wah, kalau dia yang mimpin meditasi mah rasanya maknyus. Pokoknya saya mau dia gitu. Maka latihan yang luar biasa gitu ya, mempersiapkan diri. Setelah saya meditasi, ada sharing-sharing, gimana? Tadi saya mimpinnya bagus kan? Loh, kan jadi begitu gitu ya. Ini
yang ditinggikan diri kita. Padahal dari ini adalah yang harusnya ditinggikan Tuhan. Yohanes Pembaptis itu konsisten antara kata-kata dan tindakannya. Ketika di Sungai Yordan dia mengatakan membuka tali kasutnya, menyentuh sandalnya ya. Sandal itu kan di bagian tubuh yang paling kotor dan paling bawah. Saya tidak layak, kata Yohanes. Dan hari ini ketika ada perdebatan loh, Yohanes membaptis, Yesus membaptis, ini mana yang benar? Terjadi perdebatannya itu. Kalau dia membaptis itu oleh Roh Kudus dari surga, saya membaptis dengan air. Dia konsisten. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan Mesias. Tetap dia. Ibaratnya gini, kalau gereja itu adalah pengantin atau mempelai wanita dan Allah itu adalah mempelai pria, ya Yohanes itu bukan mempelai pria. Dia tidak mau mengambil alih gereja. Tetapi saya adalah sahabat dari mempelai pria itu. Maka mendengarkan mempelai pria berbicara, melihat dia itu udah kebahagiaan luar biasa karena Yohanes Pembaptis. Maka kita juga, kita bukan Tuhan, tidak mengambil alih rahmat itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang dibaptis, dan terutama juga kita sebagai anggota meditasi cinta kasih ilahi, kita adalah sahabat dia. Bukan yang utama, kita sahabat. Seperti di Injil Yohanes yang lain, kasih yang paling besar adalah yang memberikan diri bagi para sahabatnya, karena kita sungguh sahabatnya itu. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Maka terima kasih kepada MCKI Salib Suci Kemuning yang sudah mengundang kita. Karena kita diajak untuk berefleksi bersama, bukan saja untuk MCKI Paroki, tetapi untuk kita semua, baik pengurus maupun meditator. Yang diharapkan supaya kata dan tindakan itu konsisten. Saya pernah merasa bersalah sekali. Suatu hari saya bisa di Odilia. Saya lupa homilinya apa, karena nggak pernah nyatet di saat ini. Gitu ya. Mungkin ada umat terinspirasi setelah bisa datang ke pastoran dari saya. Yang dicari bukan pastor parokinya atau pastor di situ, saya. Intinya minta bantuan. Tidak punya beras, pengen pulang. Terlepas dari benar atau nipu, tapi penampilannya itu layak ditolong. Gitu. Mau bohong atau mau beneran layak ditolong. Dilalahnya, saya itu nggak punya uang atau nggak bawa uang sama sekali. Uang punya tapi nggak dibawa di dompet gitu, supaya kelihatan miskin. Jadi saya tidak bisa memberi. Dan kebetulan juga memang saya bantu di situ karena pastor paroki dan pastor di situ tidak bisa, mereka pergi, jadi tidak ada pastor lain. Jadi saya tidak memberi. Dari situ rasa bersalah saya adalah bisa jadi kata-kata saya di mimbar, homili saya itu menggugah, menyentuh, tapi saya tidak bisa. Ketika di tataran perbuatan saya tidak melakukan apa yang saya katakan, itu melukai diri sendiri dan melukai orang lain yang tahu atau yang mengalami itu. Maka harapannya juga semoga kita para meditator itu punya keselarasan ini. Mungkin kita jatuh, kita salah, kita gagal, bangkit lagi. Aku mengasihi dan menyembahmu Tuhan, dan mantranya. Kalau saya meditasi, gampang-gampangan, tonjok-tonjokan rumah. Misalnya, saya memberi contoh ini karena tidak terjadi kan gampang-gampangan. Nah ini, loh apa arti mantra tadi kalau tidak nampak dalam kehidupan konkret? Maka sebetulnya meditasi kita adalah sekolah rohani. Meditasi itu kita datang meditasi itu seperti kita datang ke sekolah cinta kasih. Kalau kita meditasinya di rumah, ya kita seperti sedang ngerjain PR.
belajar tentang cinta. Itu yang kita lakukan. Dan karena kita belajar tentang itu di luar sekolah, di luar meditasi, kita mencoba mempraktekannya. Gagal, nggak apa-apa, coba lagi, gagal, coba lagi. Yesus aja jatuh, bangun lagi dan bangun lagi. Kenapa kita tidak? Maka semoga setiap kata kita itu sesuci mantra yang kita doakan dalam setiap meditasi, dalam setiap doa. Semoga tindakan kita memancarkan mantra itu dan orang sampai kepada Yesus sebagai pusat, bukan menjadikan diri kita yang adalah pusat, dikagumi, diakui, FYP itu atau viral gitu ya di dunia nyata. Bukan itu yang dicari, tapi Yesus yang viral. Kita seringkali terjebak pada hal-hal ini. Maka sewindu MCKI Paroki menjadi tanda, menjadi titik balik kita untuk menjadikan mantra suci sebagai kata-kata ilahi juga dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya sejenak Tuhan memberkati.